Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan kita melantunkan doa tadi dapat memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sholat jamak dan juga sholat qashar. Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan perjalanan jarak jauh? Bagi seseorang yang melaksanakan perjalanan atau yang biasa kita sebut sebagai musafir, harus tetap melaksanakan salat. Dan di dalam agama Islam itu telah memberikan keringanan bagi seorang musafir, yaitu dengan cara sholat yang dilakukan dengan diringkas atau diqashar dan juga dijamak. Di sini terdapat 3 poin penting yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sholat jamak dan juga sholat qashar itu? Yang kedua, apa saja syarat-syarat sholat jamak dan juga sholat qashar? Kemudian yang ketiga, bagaimana niat sholat jamak dan juga sholat qashar? Kita lanjut pada materi yang pertama, yakni mengenai pengertian dari sholat qashar. Sholat qashar adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang asalnya itu berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi, seseorang itu diperbolehkan mengqashar sholat pada rakaat yang jumlahnya ada 4. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Untuk selainnya, yakni sholat subuh dan juga sholat maghrib, itu tidak diperbolehkan untuk diqashar. Karena apa? Karena sholat subuh itu hanya terdiri dari 2 rakaat dan otomatis tidak bisa diperpendek lagi. Sedangkan sholat maghrib pun juga begitu, terdiri dari 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Maka sholat maghrib juga tidak bisa diqashar. Syarat muqashar sholat. Terdapat 5 syarat yang harus terpenuhi bagi seorang musafir sebelum melaksanakan qashar sholat. Di antaranya adalah yang pertama, perjalanan yang dilakukannya itu bukan bertujuan untuk maksiat, yaitu mencakup perjalanan wajib, misalnya untuk melunasi hutang, perjalanan sunnah seperti untuk silaturahmi, dan perjalanan murah seperti perjalanan untuk berdagang. Adapun perjalanan maksiat seperti perjalanan untuk mencuri, maka saat melakukan perjalanan ini seseorang tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan mengqashar sholat dan juga menjamak sholat. Yang kedua, jarak perjalanannya mencapai 16 farsah secara pasti menurut pendapat Al-Ashab, dan jarak yang ditempuh saat itu tidak terhitung. Apakah kalian tahu 16 farsah itu sama dengan berapa kilometer? Nah, 16 farsah itu setara dengan 88,656 km. Jadi, jika belum mencapai 16 farsah, maka seorang musafir itu belum diperbolehkan untuk melaksanakan qashar. Dan yang dianggap oleh syariat adalah jarak tempuh musafir tersebut. Jika belum mencapai 16 farsah, maka seorang musafir belum diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qashar. Dan yang dianggap oleh syariat adalah jarak tempuh musafir tersebut. Misalnya, ada seorang musafir berpergian dari Surabaya menuju Jakarta dengan tempuh waktu 2 jam. Dan perjalanannya sudah mencapai 16 farsah, maka seorang musafir tersebut diperbolehkan untuk melakukan salat secara qashar. Begitu pula sebaliknya, jika seorang musafir melakukan perjalanan yang begitu lama, misalnya 1 hari 1 malam, dan belum mencapai 16 farsah, maka ia tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat secara qashar. Syarat yang ketiga, orang yang melakukan qashar adalah orang yang melakukan sholat 4 rakaat secara ada. Adapun sholat yang
tinggal saat di rumah, maka tidak diperkenankan diqadha secara qashar saat melakukan perjalanan. Syarat yang keempat yaitu seorang musafir niat melakukan qashar besertaan dengan takbiratul ihram. Dan syarat yang terakhir, yakni syarat kelima, adalah orang yang sedang melakukan qashar sholat tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Berikut merupakan niat sholat qashar sholat zuhur. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai pengertian sholat jamak. Secara bahasa, jamak artinya mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Salat jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim yaitu mengumpulkan dua waktu sholat pada waktu sholat yang pertama, misalnya menjamak sholat zuhur dan juga asyar, dan dilakukan pada waktu zuhur. Begitupun dengan sholat maghrib dan juga sholat isya, maka sholat tersebut pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang pertama, yakni pada waktu maghrib. Yang kedua yakni jamak takhir. Jamak takhir yaitu mengumpulkan dua waktu salat pada waktu salat yang terakhir, misalnya menjamak sholat maghrib dan sholat isya, dan salat tersebut dilakukan pada waktu isya. Dan jika menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka pengerjaannya dilakukan pada waktu asar atau pada waktu sholat yang terakhir. Syarat-syarat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim ada tiga. Yang pertama, dimulai dengan melakukan sholat zuhur sebelum sholat asar dan dengan melakukan sholat maghrib sebelum sholat isya. Seandainya dibalik seperti memulai dengan sholat asar sebelum melakukan sholat zuhur, maka sholat tersebut tidak sah dan harus mengulangi sholat asarnya lagi. Yang kedua, melakukan niat jamak di permulaan sholat yang pertama, yaitu dengan dibarengkan niat jamak tersebut dengan takbiratul ihram, sehingga tidak cukup jika mendahulukan niat jamak sebelum takbiratul ihram dan mengakhirkan hingga setelah melakukan salam dari sholat yang pertama. Yang ketiga yaitu mualah atau terus menerus antara pelaksanaan sholat pertama dan juga sholat yang kedua, dengan arti tidak ada pemisah yang relatif lama di antara keduanya. Jika ada pemisah yang relatif panjang atau lama, walaupun sebab udzur seperti tidur, maka wajib menunda pelaksanaan sholat keduanya hingga masuk waktunya. Pemisah yang relatif sebentar atau pendek tidak berpengaruh di dalam mualah antara dua sholat tersebut. Berikut merupakan yang sholat zuhur dan juga asar yang dijamak dengan jamak takdim. Syarat jamak takhir. Adapun syarat-syarat jamak takhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pelaksanaannya wajib untuk niat jamak, dan niat tersebut harus dilakukan di dalam waktunya sholat yang pertama. Boleh mengakhirkan niat hingga waktu sholat yang pertama masih tersisa masa yang seandainya sholat tersebut dilakukan saat itu niscaya akan menjadi sholat qada. Kemudian yang terakhir, di dalam jamak takhir tidak wajib melaksanakan sholat secara tertib, mualah, dan tidak harus niat jamak. Berikut merupakan niat sholat jamak takhir zuhur yang dilakukan pada waktu sholat asar.